Baik, hari ini kita akan masuki satu topik ya, eh, untuk menghitung kebutuhan mesin atau operator ya. Baik, baik langsung saja. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa memang kita akan melakukan perhitungan kapasitas ya. Kapasitas ini dapat dari mana? Kapasitas ini didapatkan dari proyeksi demand ya, atau kebutuhan permintaan yang kemudian bisa kita dapatkan dari forecasting atau peramalan ya. Peramalan dari mana? Dari data-data sales sebelumnya ya, dari minggu-minggu sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, atau mungkin bahkan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi semakin kuat kemampuan kita untuk melakukan forecasting terhadap kebutuhan, prediksi kebutuhan produksi, maka tentunya hasil produksinya akan lebih akurat ya, begitu ya. Sehingga memang jika forecasting yang dilakukan akurat, maka potensi produk yang terjual habis itu semakin besar ya. Karena kalau serapan pasarnya ternyata tidak sesuai dengan prediksi yang kita lakukan atau tidak sesuai dengan forecasting yang kita lakukan, maka tentu ada potensi kerugian di sana ya, seperti itu. Ini hanya berlaku untuk pendekatan atau yang kemudian dikenal dengan konsep make to order ya. Make to stock ya. Jadi ketika nanti pendekatannya adalah pendekatan make to order ya, atau produksinya dibuat sesuai dengan pesanan, maka forecasting ini menjadi tidak berlaku ya, karena permintaannya sudah bersifat fix ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita memulai untuk melakukan desain terhadap kapasitas? Ada 3 tahapan ya. Yang pertama memang melakukan penetapan kapasitas produksi yang diperlukan. Ini didapatkan dari tadi hasil forecasting tadi ya. Kemudian dari informasi atau kemudian data-data yang sudah kita peroleh dari peramalan tersebut, kita coba lakukan review terhadap kemungkinan terjadinya, bukan kemungkinan ya, kejadian yang terjadi di masa lampau itu terkait dengan kejadian bottlenecks ya. Jadi kalau ada kesalahan produksi akibat penundaan dan sebagainya, nah itu harus kita evaluasi begitu ya. Nah, kalau memang terjadinya bottleneck tersebut diakibatkan overload gitu ya, atau kesalahan sistem dan sebagainya, maka ini harus di-review dan kemudian harus ditindaklanjuti sehingga perhitungan kapasitas ini harus diperbaiki begitu ya. Nah, dari eksternal berupa permintaan pasar begitu ya, internal berupa tadi ada kesalahan sistem dan sebagainya, atau harus ada perbaikan sistem dan seterusnya sehingga mengurangi potensi yang terjadi bottleneck begitu ya. Nah, dari informasi tersebut begitu ya, baik yang bersifat internal maupun eksternal, itu kemudian kita gabungkan gitu ya. Setelah digabungkan kemudian kita melakukan formulasi terhadap alternatif-alternatif yang mungkin kita lakukan ya untuk memenuhi kapasitas yang dibutuhkan mendatang ya, seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk melakukan formulasi ini. Ini biasanya diselesaikan di level middle management ya. Mungkin dilakukan oleh di-lead oleh manajer produksi biasanya, atau kemudian biasanya kita kenal dengan divisi PPIC kalau mungkin kalian pernah dengar ya. PPIC itu kepanjangan dari Production Planning ya, and Inventory Control. Jadi PPIC ini berfungsi untuk melakukan desain terhadap capacity, kapan kita berapa banyak yang harus kita produksi gitu ya, dan plus schedule-nya begitu ya, plus jadwalnya kapan harus diproduksi, kapan harus berhenti begitu ya, kapan mulai dan seterusnya. Nah, dari formulasi yang kemudian telah dikembangkan ini begitu ya, maka nanti akan kita lakukan pemilihan ya terhadap jenis teknologi yang kita miliki yang ada di pabrik gitu ya, atau kemudian kita ingin menambahkan investasi. Artinya kita akan menambahkan teknologi yang baru ya. Misalnya kita sudah punya 4 line production ya, karena kemudian permintaannya bertambah banyak gitu ya, kita butuh melakukan peremajaan dan peningkatan kecepatan produksi atau production speed ya. Oleh karena itu maka kita harus mendatangkan teknologi baru misalnya begitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan juga begitu ya.
dari 4 mesin yang sudah ada, kita mau nambah berapa lagi supaya produksinya semakin cepat, semakin banyak dan seterusnya, ya. Kemudian ini juga akan mempengaruhi dari kebijakan yang sifatnya sentralistik ataupun desentralistik, ya. Contoh misalnya kalau kita bicara beberapa perusahaan yang sifatnya lokal begitu ya, maka dia sifatnya akan sentralistik. Kenapa? Karena dia ya areanya tunggal begitu ya. Mungkin kalaupun ada cabang dia di beberapa kota, tetapi masih bisa aksesnya masih mudah gitu ya. Tetapi kalau yang sifatnya multinational company ya, di beberapa negara memiliki fasilitas produksi, bahkan ada beberapa perusahaan yang kemudian fasilitas gudangnya gitu ya, itu di beda negara begitu ya. Jadi macam-macam ya seperti itu. Seperti contoh Toyota begitu ya. Toyota membangun fasilitas warehouse yang cukup besar itu tidak di setiap negara ya, tapi dia ada di beberapa negara, contoh di Brazil dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah keputusan dari perusahaan, keputusan dari top level manajemennya gitu ya. Nah, ini harus dipikirkan gitu ya. Karena ada kemungkinan waktu ya, ada variabel waktu yang harus diperhitungkan dalam proses produksi. Nah, kemudian dalam formulasi alternatif ini juga mungkin melakukan subkontrak ya, atau kita menggunakan pihak ketiga dalam memproduksi barang. Kenapa ini bisa terjadi? Biasanya karena overload ya, biasanya karena overload. Contoh misalnya kita punya capacity total ya, total misalnya per day itu bisa menghasilkan 100.000 unit ya produk ya, misalnya nih. Nah, kemudian karena ada permintaan yang berlebih, misalnya tiba-tiba kita mendapatkan permintaan 150.000 unit produk per day begitu ya, maka ada selisih 50.000 ya, 50.000 yang harus kita penuhi. Kalau kita paksakan gitu ya, ya tentu tidak bisa karena capacity pabrik kita tidak mencukupi sejauh itu. Karena desainnya hanya sampai 100.000. Artinya kita perlu memenuhi 50.000. Kalau kita tolak gitu ya, ini kita kehilangan opportunity. Artinya kita mengalami losses di sana dan itu tidak boleh dilakukan. Kalaupun harus lossesnya tidak boleh terlalu besar. Oleh karena itu biasanya kita menggunakan alternatif pihak ketiga ya, pihak ketiga. Dan sebenarnya banyak perusahaan yang kemudian dia tidak punya produk ya, tetapi dia punya kemampuan produksi. Contoh misalnya kalau kalian jalan di suatu waktu nanti ya, mungkin memang posisinya agak jauh, kalau di Kalimantan Selatan agak sulit menemukan kasus perusahaan seperti ini. Tapi di Jawa banyak gitu ya. Contoh di Jalan Raya Bogor itu ya. Jadi arah dari Ciracas mengarah ke Bogor itu sebelah kiri jalan nanti ada perusahaan namanya Livung ya. Nah, di sana itu perusahaannya besar ya, bahkan multinational company begitu ya. Tetapi dia tidak punya produk. Artinya dia tidak punya produk sendiri ya. Brandnya menggunakan brand orang lain. Nah, biasanya yang masuk ke sana itu ada Indofood gitu ya, kemudian Indofood Unilever ya, kemudian ada PZ Cussons begitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian dia melempar produksinya begitu ya ke pihak ketiga gitu ya. Untuk apa? Mereka tidak ingin kehilangan opportunity ya. Dia tidak ingin kehilangan kepuasan pelanggan mereka, sehingga mereka menyediakan produk itu tapi menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pihak ketiga. Kontrak gitu ya, semua itu dipenuhi dengan target yang biasanya agak berat gitu ya, tetapi biasanya ini berlangsung long contract ya biasanya. Jadi tapi kontraknya berbasis volume biasanya, dia tidak berbasis price ya, tidak berbasis price. Nah, jadi label begitu ya, kemudian formula dan seluruhnya itu dimiliki oleh perusahaan utamanya begitu ya. Tapi kemudian informasi itu ditransfer ke pihak ketiga yang kemudian biasanya memang beberapa rahasia perusahaan itu tidak diberikan, tetapi secara umum mereka bisa melakukan produksi ya. Nah, kemudian di tahap yang ketiga ada tahap analisis dan kemudian evaluasi alternatif. Nah, ini biasanya di sini pentingnya dilakukan pengambilan keputusan ya. Ini dituntut pihak manajemen bisa lebih teliti begitu ya, kemudian lebih cermat gitu dalam memilih keputusan ya, seperti itu. Biasanya kaitannya dalam memilih alternatif tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ekonomi ya, alasan ekonomi ya. Contoh misalnya profit begitu ya, potensi cost-nya seperti apa begitu ya, kemudian resiko-resiko bisnis yang mungkin akan muncul itu seperti apa. Nah, itu mereka akan melakukan perhitungan ya, dikalkulasi. Kalau misalnya
setelah dihitung ada beberapa alternatif yang cukup tinggi, maka dia harus memilih yang paling rendah, seperti itu resikonya ya, atau kemungkinan terjadinya potensial losses-nya cukup besar begitu, harus ditinggalkan, seperti itu. Ya, ini tahapannya. Jadi cukup panjang sebenarnya, tetapi ini nanti akan dirasakan kalau misalnya kalian posisinya berada di middle management ke atas begitu ya. Kalau masih di bawah, masih supervisor, ini masih agak belum terasa ya. Tapi ketika sudah middle management begitu ya, misalkan kalian sudah menjadi manajer di bagian PPIC begitu, atau kalian berada di top level manajemennya, maka akan mulai terasakan bagaimana melakukan pemilihan alternatif untuk melakukan desain kapasitas ya, seperti itu. Baik, dalam pembuatan produk ya atau produksi gitu ya, ada yang dilakukan dalam satu tahapan ya, atau single stage ya, tetapi ada juga yang menggunakan tahapannya cukup banyak gitu ya, atau dikenal dengan multiple stage. Nah, sangat banyak yang menggunakan multiple stage ya, sehingga perhitungan untuk desain kapasitas, kemudian nanti ditarik mundur ya, kebutuhan mesin, kebutuhan bahan baku dan sebagainya itu berapa, itu akan sedikit lebih rumit gitu ya, dibandingkan dengan yang single stage ya. Kalau single stage kan seperti yang digambar bagian bawah ya, itu hanya satu saja, satu proses produksi, maka kalau kita inginkan angka di produk akhir ini, maka dia akan mudah ketemu gitu ya. Kan prinsipnya seperti neraca produksi ya, cuman nanti bedanya ada faktor efisiensi. Ada faktor efisiensi, ada faktor scrap dan sebagainya. Scrap itu adalah barang yang apa ya, yang defect ya, yang tidak bisa dijual. Ya contoh misalnya kalau demand-nya 50 ya, demand-nya 50, pada saat kita melakukan produksi, tidak mungkin 50 itu semuanya bagus begitu ya. Biasanya ada yang cacat, 1 atau 2 kan begitu ya. Nah, kalau ada 1, 2 ini berarti ada sekian persen gitu ya. Ya 2/50 itu persentase dari scrap-nya kan begitu. Nah, efisiensi ini beda lagi. Efisiensi adalah produksi mesinnya ya. Kemampuan kinerja mesinnya, contoh misalnya install capacity-nya mesin itu adalah 100 unit per jam produksinya, tapi ternyata mesin itu tidak sampai segitu gitu ya. Artinya efisiensi mesin itu ada yang paling rata-rata 80-90% ya. Artinya kalau dikatakan 100 produk per jam gitu ya, kalau efisiensinya cuma 90%, artinya dalam 1 jam itu hanya 90 ya. Mesin itu tidak sanggup mencetak sampai 100. Seperti itu. Jadi ini faktor-faktor tersebut yang harus dipertimbangkan ya. Oke, kita coba masuk melakukan perhitungan jumlah mesin ya. Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan jumlah mesinnya adalah satu, volume produksi yang ingin dicapai ya, berapa targetnya. Kemudian kedua, estimasi scrap ya pada setiap proses operasi. Jadi kalau misalnya single stage tadi cuma satu aja berarti kan informasi scrap-nya. Tetapi kalau multi stage berarti setiap stasiun produksi ya, atau stasiun mesin tertentu dia akan memiliki data tersendiri. Artinya kita harus melakukan perhitungan berulang ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, waktu kerja standar untuk proses operasi yang berlangsung. Artinya dalam satu proses itu memiliki waktu standar ya. Misal untuk penggorengan waktu standarnya adalah 60 menit begitu ya. Nah, ini waktu yang tidak bisa yang harus menjadi pegangan ya sebagai tolak ukur perhitungan ya, seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini ya, ada N sama dengan T per 60 dikalikan P per D dikalikan E. Ya, apa itu N, T, P, D, dan E? N adalah jumlah mesin atau jumlah operator yang dibutuhkan untuk satu proses produksi. Satu proses ya. Satu proses operasi. Sorry, bukan proses. Jadi bukan total proses kegiatan produksinya ya, tetapi N inilah jumlah mesin yang dibutuhkan operator untuk satu kali operasi ya, satu kali operasi. Contoh misalnya operasi penggorengan. Nah, berapa yang dibutuhkan alat penggorengnya ya? Bukan kemudian digabungkan total semuanya ya, tetapi satu. Jadi kita menghitung jumlah mesin itu dilakukan per satu operasi. Bukan per stasiun ya. Stasiun pekerjaan atau stasiun produksi itu bisa jadi terdiri dari beberapa mesin. Nah, yang kita hitung adalah per alatnya ya, atau per kegiatan, bukan per stasiunnya. T itu apa? T adalah total waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk proses operasi satu tadi ya, yang diperoleh dari hasil time study atau perhitungan secara teoritis. Jadi biasanya dalam spesifikasi alat itu ada informasinya ya, berdasarkan time study mereka atau desain mereka, itu sebenarnya berapa menit
per unit produk ya, mesin tersebut mampu melakukan operasinya ya. Itu ada. Kalaupun tidak ada, kita bisa melakukan perhitungan. Ada banyak ada teorinya dan ada cara menghitungnya bagaimana kita melakukan time study ya. Ada istilahnya, nanti kita ngitung waktu normal kemudian dikalikan dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian apa itu P ya? P adalah jumlah produk yang harus dibuat, yang diinginkan oleh kita ya, diinginkan oleh pabrik, diinginkan oleh si penjadwal ya, berapa. Kemudian E apa? E adalah faktor efisiensi ya. E adalah faktor efisiensi kerja mesin disebabkan adanya breakdown atau downtime ya, kemudian ada waktu setup ya, dan seterusnya, atau kemungkinan adanya terjadi idle ya, seperti itu. Kemudian D apa? D adalah jam operasi kerja mesin ya. Biasanya satu shift kerja itu 8 jam per hari. Kalau 2 jam ya 16 jam. Kalau 3 shift berarti ya 24 jam ya. Biasanya satu shift itu 8 jam. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan langsung ke contoh ya, supaya lebih mudah dipahami ya. Satu produk A ya, misalnya ini akan dibuat dengan volume produksi sebesar kurang lebih adalah 80.000 unit produk per tahun dalam 1 tahun ya. Apabila jam standar operasinya atau tadi ya, berdasarkan hasil evaluasi time study-nya itu berapa, didapatkan informasinya adalah 40 jam per minggu ya, atau 2.000 jam per tahun ya. Maka dalam hal ini kita bisa melakukan perhitungan ya, berapa jumlahnya ya, yang dibutuhkan atau yang diinginkan untuk diproduksi berupa produk A tadi ya. Nah, caranya adalah melakukan perhitungan P per D kali E ya. Jadi 80.000 dibagi 2.000 dikalikan efisiensi. Nah, kita butuh data informasi contoh misalnya ya. Contoh misalnya kalau efisiensinya adalah 80%, maka demand rate-nya ya, yang dibutuhkan produksinya itu adalah per jamnya adalah 50 ya, 50 produk per jam. 50 produk per jam ya. Jadi untuk produk A ini dalam 1 tahun begitu ya, demand rate-nya adalah 50 unit per jam. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan begitu ya, keberhasilan produksi itu tidak bisa ditargetkan sesuai dengan apa yang didapatkan dari perhitungan ya. Jadi kalau tadi kita menghitung berapa tadi, 50 ya. Ya, 50 unit produk per jam gitu ya. Boleh jadi mesin itu harus bekerja lebih dari itu. Ya, kenapa? Ada kemungkinan bahan yang rusak ya. Ya, jadi produk yang harus kita siapkan atau P ini itu adalah PG plus PD ya. G ini good parts ya, atau good foods ya. Produk yang produk yang sudah siap atau baik kondisinya. Nah, yang PD ini adalah defective parts ya, atau produk yang rusak ya, artinya sudah diproduksi tapi tidak bisa dipakai begitu ya. Ya, karena kita punya standar biasanya ya, kurang atau misalnya melebihi dari toleransi yang diizinkan, maka itu menjadikan salah satu kategori sebagai defective parts ya. Nah, persamaannya adalah dari demand rate itu harusnya gitu, yang harus kita produksi, jumlah yang harus kita produksi itu adalah penjumlahan antara good parts dan defective parts ya. Jadi produk yang baik plus produk yang rusak begitu ya. Nah, seandainya kemudian kita memiliki data begitu ya, kemampuan mesin tersebut dalam melakukan produksi, informasi scrap-nya berapa persen, itu akan lebih mudah ya. Kalau bukan produk baru, itu lebih mudah karena kita punya data ya, kita tinggal rata-ratakan saja mudahnya ya gitu ya. Dalam 3 bulan terakhir misalnya berapa rata-ratanya, misalnya contohnya 5% gitu ya. Jadi ya kita harus tambahkan 5% ya target produksinya. Jadi kalau 53 ya berarti sekitar 53-52 ya. Seperti ini contohnya ya. Nih contohnya seperti ini. Seandainya rata-rata kerusakan yang diperoleh adalah 5%, maka ya berarti 5%-nya harus ditambahkan gitu ya. Jadi contoh misalnya 53 unit per jam. Nah, setelah diperoleh target produk per jam yang harus diproduksi gitu ya, maka kita bisa melakukan perhitungan. Contoh misalnya gitu ya, dari satu mesin yang kita miliki gitu ya, atau yang kita pesan,
spesifikasi alatnya adalah mereka mampu menyelesaikan 10 unit per jam, ya 10 unit per jam. Maka yang dibutuhkan adalah karena yang ditargetnya adalah 53 unit per jam, ya dibagi dengan 10 unit per jam, ya maka yang dibutuhkan adalah 5,3 unit mesin. Sayangnya mesin itu tidak mungkin dibagi, tidak mungkin desimal, karena 5,3 tidak mungkin kita pakai gunakan 5. Ya, kalau kita gunakan 5 pasti akan terjadi bottleneck. Oleh karena itu harus di round up, ya, harus diangkat ke atas, ya, bukan round bottom, ya. Kalau round bottom dia akan bahaya. Meskipun ini 0,3, ya. Biasanya kalau matematika itu di atas 5 dia tarik ke atas, di bawah kurang dari 0,5 dia tarik ke bawah, kan begitu ya untuk pembulatan. Nah, untuk ini tidak bisa karena lebihnya 0,3, ya. Makanya harus di round up, harus dibulatkan ke atas. Even itu 0,1, ya. 0,1 itu ada potensi bottleneck dan kita harus menghindari adanya atau terjadinya potensi bottleneck. Oleh karena itu jika 5,1 maka dia akan tarik ke atas, ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sangat simpel, mudah sebenarnya jika kita lakukan perhitungan, ya, tidak sesulit yang dibayangkan. Nah, bagaimana menghitung efisiensi? Kadang-kadang kita tidak efisiensi itu bisa fluktuatif, ya, bisa naik turun dan sebagainya tergantung dari kondisi mesin. Kalau mesin baru datang dari pabrik biasanya masih sesuai dengan dari spesifikasi. Biasanya dari setelah kita beli mesin, mesin tersebut ada di di panduan penggunaannya itu ada informasi mesin ini memiliki efisiensi sekian persen, gitu ya. Tetapi kalau sudah berjalan 5 tahun, ya, 7 tahun dan seterusnya, bahkan sampai 10 tahun lebih, gitu ya, biasanya efisiensi sudah turun, ya. Ini juga tergantung dari kemampuan si perusahaan untuk melakukan maintenance, ya. Kalau maintenance-nya bagus, dia bisa mempertahankan efisiensinya. Kalaupun turun, dia relatif landai, ya. Tetapi kalau misalnya kemampuan maintenance-nya buruk, gitu ya, biasanya itu tadi efeknya adalah efisiensinya turunnya bisa drastis, ya, atau bisa agak sedikit ekstrim, ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada beberapa faktor yang perlu kita perhitungkan. Rumusnya adalah sebagian kanan nih, ya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Satu adalah macam atau tipe mesin, ya, yang dipakai itu apa. Karena biasanya setiap tipe itu punya kemampuan yang berbeda-beda, begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian bagaimana cara mesin atau produk tersebut dioperasikan, ya. Ini harus di review, ya, bagaimana si operator itu melakukan atau perlakuannya terhadap mesin, gitu ya. Ya seolah-olah mesin itu bisa diibaratkan sebagai makhluk hidup juga, ya. Kalau kita betul-betul dikelola, dirawat, gitu ya, dia akan baik, kita akan bersahabat dengan kita. Tapi kalau tidak pernah dirawat, tidak pernah diperhatikan, ya, pelumasnya misalnya, kemudian kita tidak pernah perhatikan parts-parts yang kemungkinan ada kerusakan, kita biarkan saja, begitu ya. Ini akan menjadi bumerang kepada kita, begitu ya, sebagai pelaksana operator di lapangan. Nah, karena itu kita perlu melakukan evaluasi terhadap itu. Kemudian kebijaksanaan yang diambil untuk proses perawatan, ya, maintenance tadi yang saya sebutkan. Ini pendekatannya apa? Apakah kita menggunakan pendekatan preventif, ya, atau tidak, begitu ya. Kalau preventif mungkin bisa mempertahankan angka efisiensi, ya. Kalaupun turun efisiensinya juga masih bisa ditoleransi lah, ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak menggunakan preventive maintenance, ya, kita biasanya mengandalkan kalau ada rusak baru diperbaiki, ya, ini siap-siap saja berbahaya, ya, karena mungkin penurunan efisiensinya cukup ekstrim, ya. Rumusnya di sebelah kanan, ya, ada E sama dengan H dibagi dengan D atau sama dengan, gitu ya, 1 dikurangi DT plus ST dibagi dengan D. Apa itu H? Apa itu D? H adalah running time yang diharapkan, maaf salah ketik, ya, ada typo di sana. Yang diharapkan per satu periode, biasanya per jam, ya. Kemudian D itu lama waktu kerja per periode, biasanya dihitung per shift, ya, 8 jam atau berapa, gitu ya. Tidak mungkin lebih biasanya satu shift, ya, maksimal 8 jam. Karena itu ada peraturan dari pemerintah, ya. Kita tidak boleh memperkerjakan lebih dari 8 jam, ya. Kalaupun misalnya mesinnya digunakan lembur, ya berarti dikalikan misalnya 2 shift, gitu ya, dikalikan 2, kan gitu. Mudah saja. Kemudian DT adalah downtime, ST adalah setup, ya. Jadi rumusnya seperti itu.
Ya. Di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Baik, ya kalau tidak ada yang ditanyakan, saya masuk apa namanya? Ada dua pendekatan yang berbeda ketika kita melakukan desain layout yang berbeda juga begitu ya. Masih ingat ya? Ada pendekatan proses layout, ada yang menggunakan pendekatan product layout ya. Masih ingat ya, bagaimana kemudian kita menggunakan atau mengembangkan pemilihan jenis layout ini tergantung dari jenis produknya ya. Kalau produknya apa, pesawat terbang itu ini kan agak sulit kalau kita menggunakan proses layout ya, maka kita harus menggunakan produk layout dan seterusnya ya, ataupun sebaliknya ya. Baik, nah kita akan masuk ke perhitungan jumlah mesin ketika menggunakan pendekatan desain tata letaknya menggunakan pendekatan product layout ya. Jadi product layout itu apa namanya, ada line production berarti ya, ada line production di sana, mesinnya tetap, jadi produknya berjalan dan seterusnya ya. Ada berapa hal yang perlu kita perhatikan di sana. Satu ya, yang harus kita miliki adalah scrap factor, tadi sudah diajarkan di awal. Kemudian yang kedua efisiensi, dan kemudian yang ketiga adalah efisiensi plant ya, pabriknya ya, seperti itu. Jadi ada efisiensi mesin, ada efisiensi pabrik. Yang perlu kita ketahui efisiensi adalah output per input ya, ini harus kita pahami. Nah, jumlah produksi yang dibutuhkan ya, caranya adalah efisiensi per 100 ya, dikalikan 100 min scrap ya, dibagi 100 dikalikan jumlah bahan yang dimasukkan. Jumlah bahan yang dibutuhkan ini agak sedikit berbeda, dibalik ya, 100 per efisiensi dikalikan 100 per 100 min scrap ya, dikalikan produksi yang dihasilkan. Jumlah mesin yang dibutuhkan adalah jumlah bahan yang dibutuhkan per kapasitas input ya, dikalikan 1 unit, atau jumlah produk yang dihasilkan dibagi kapasitas per output, jadi bisa dipilih. Nah, sebagai contoh ya, ini merupakan ada berapa urutan operasi ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dari potong, bubut sampai kemudian packaging ya. Kemudian kapasitas produksinya 60, 28 dan seterusnya. Scrapnya sekian gitu ya. Nah, seandainya kita memiliki jumlah produk A, targetnya adalah 67 unit per jam dengan efisiensi plant 90%, maka satu, berapa jumlah bahan yang dibutuhkan? Sorry, kurang N ya. Kemudian berapa jumlah mesin yang dibutuhkan? Ya. Nah, setelah kita melakukan apa namanya, pemetaan tadi proses begitu ya, karena targetnya di akhir begitu ya, jumlah produknya berapa, maka perhitungannya kita tarik mundur ya dari proses akhir untuk menghitung jumlah materialnya dan berapa mesin yang dibutuhkan. Jangan dihitung dari proses yang awal. Kalau proses yang awal nanti bisa berantakan. Oleh karena itu kita balik ya, kita hitung dari nomor 7 dulu ya, nomor 7, kemudian turun 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan begitu ya. Jadi mulai packing, inspect, ketam, board, boot 1 dan seterusnya kan begitu ya. Ini data semua ini ya, jumlah produk, scrap dan proses produksi ini menggunakan data biasanya. Nah, bahan yang dibutuhkan berapa? Ini menggunakan tadi rumus yang tadi ya, 100 dikurangi 100 0 ya, karena scrapnya 0, dan dikalikan 67 ya jumlah produknya ya, dapat seperti itu. Nah, kemudian bahan sebenarnya berapa yang dibutuhkan? Menggunakan rumus yang tadi ya. Ada efisiensi plant ya, 90% tadi kalau tidak salah. Nih, efisiensi plantnya 90% ya. Oleh karena itu 67 dikali 100 dibagi 90 ya, dapat angkanya sekian, 74,5%. Jadi apa namanya? Secara teoritis ya, kita dapatkan ya, apa namanya, bahan yang dibutuhkan adalah 74,5 ya, seperti itu. Nah, kapasitas produksinya satu mesin untuk packing itu adalah 143, maka mesin yang dibutuhkan adalah tinggal dibagi ya, 74,5 ini yang ditargetkan adalah 74,5 produksinya, ternyata kapasitas produksinya bisa 143, artinya secara teori itu hanya membutuhkan 0,52%, kan tidak mungkin ya, maka di round up ke atas jadi 1, jadi alat packingnya kita butuh 1. Nah, untuk inspect ya, karena kita dapatkan ini seperti ini 7,45 ya, tinggal kita bagi ya, 74,5 dibagi dengan ini kapasitas produksinya 55,5 ya, dapat angka 1,3, maka praktisnya tinggal di round up ke atas 2, seterusnya begitu ya, maka kita sudah dapat memperoleh angkanya nih ya,
untuk packingnya 1, inspect 2, ketan 2, dan seterusnya. Ya, ini yang kemudian menjadi acuan untuk kemudian kita kemampuan menghitung berapa banyak mesin yang dibutuhkan. Setelah kita ketahui ya jumlah masing-masing mesin ini, nanti pada saat kita akan melakukan layouting gitu ya, layouting itu akan mempertimbangkan banyak hal ya. Mungkin nanti pada hari Kamis ya, nanti kita coba diskusikan. Ini akan merepresentasikan satu dimensi ya, satu dimensi mesin itu. Nah, mesin packaging ini walaupun satu boleh jadi membutuhkan waktu yang lebih membutuhkan area yang lebih luas dan lebih besar dibanding dengan inspect yang membutuhkan mesinnya 2 ya, seperti itu. Jadi ini akan kembali dari wujud dari mesin tersebut ya, dimensinya berapa. Kalau mesinnya 3 kali 2 gitu ya, panjangnya 3, terus lebarnya 2, kemudian tingginya 2 meter misalnya gitu ya. Nah, itu adalah dimensi mesinnya begitu ya. Tapi kita harus ingat ada allowance di sana. Allowance untuk ruang kerja dan allowance untuk lalu lalang ya. Nah, biasanya ada beberapa ketetapan gitu ya, ada yang 30%, ada yang 20%. Kalau dia hanya membutuhkan operator manusia biasanya cuma 10% ya allowance-nya. Tapi kalau dia memang membutuhkan alat berat dan besar ya, allowance-nya lebih besar lagi, bisa sampai 50, bisa sampai 60% dan seterusnya ya, seperti itu. Itu tadi untuk produk layout. Kemudian berikutnya kita mencoba melakukan perhitungan untuk menggunakan pendekatan proses layout ya. Ini sebagai contoh ya, misalnya mesin X untuk produk lebih dari satu jenis produk ya, produk A, B, C dan seterusnya. Datanya adalah seperti ini ya. Jadi ada waktu penyiapan, setup time, ada waktu standar, jumlah penyiapan, kebutuhan dan sebagainya ya. Ini untuk produk A, B, C, datanya seperti itu. Dan diketahui juga jika mesin tersedia 48 jam minggu, scrap factornya adalah 10%, maka kita harus menghitung ya berapa mesin yang dibutuhkan yang harus ada di workshop kita ya, begitu. Pertama kita lakukan perhitungan kecepatan produksi ya. Caranya adalah kebutuhan per minggunya tadi 1000 ya, dibagi 100% dikurangi persen scrapnya. Jadi 10% dikurangi 100% dikurangi 10% ya. Jumlahnya adalah sekian ya, per minggu itu angkanya adalah 111 dan seterusnya gitu ya. Kita lakukan perhitungannya untuk ketiga produk ya, sehingga kita punya produk A sekian, produk B sekian, produk C sekian dan seterusnya. Kemudian waktu penyiapannya kita hitung ya, masing-masing ada perbedaan. Untuk produk A ada 30 dikali 1 menit per minggu, itu dari mana? Adalah waktu penyiapan dikalikan jumlah penyiapan ya. Ini datanya seperti ini. Jadi jumlah penyiapannya untuk produk A ini hanya 1 kali ya per minggu, sementara untuk produk B ini ada 4 kali dan C 6 kali. Kalau 6 kali berarti setiap hari ada penyiapan ya. Itu tinggal dikalikan saja ya. Jadi produk A ini adalah 0,5 jam per minggu, produk B 3,34 jam per minggu dan seterusnya. Total waktu penyiapannya adalah 4,84 jam per minggu. Kemudian untuk waktu produksi ya, waktu produksi adalah produk A sekian 1 dikalikan dengan 111 ya. 111 ini menit per minggu ini adalah kecepatan produksi, sementara 1 ini adalah waktu standar. Waktu standar diperoleh dari data ya. Ini waktu standarnya 1, yang B 0,6, yang C 0,2 ya. Ini bisa didapatkan dari perhitungan time study tadi atau dari guideline book-nya ya untuk setiap mesin. Bukan untuk mesin, untuk prosesnya ya. Beda nih, ini bukan mesin tapi untuk untuk proses produksinya ya, berbeda karena jenis produknya juga berbeda ya. Itu ya. Tinggal dikalikan, maka kita akan dapatkan jumlah waktu produksi total 83,4 ya. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah mesin. Caranya adalah jumlah waktu penyiapan ya ditambah jumlah waktu produksi, ditambahkan tadi 4,84 ditambah 48,3 dibagi jam mesin yang tersedia ya. Jadi totalnya adalah dibutuhkan sekian. Simple cara perhitungannya ya. Itu untuk menghitung mesin ya. Jadi
kita bisa menggunakan beberapa rumus tersebut ya. Nanti akan kita coba di praktikum ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Saya Nadia tanya. Silakan. Siapa? Nadia ya? Silakan. Untuk jumlah mesin ini apa ada pengaruhnya juga dalam perhitungan ini? Dari tadi saya lihat tuh nggak ada yang kayak pengaruh terhadap tenaga kerjanya, Pak. Oh, tenaga kerja mudah ya. Jadi sebenarnya perhitungan mesin, jumlah mesin sama operator itu sama rumusnya, ya, sama rumusnya. Jadi perbedaannya adalah satu mesin ini ya, perbedaannya adalah nanti kalau misalnya mesin ini otomatis gitu ya, berarti dia tidak butuh operator, ya, dia tidak butuh operator, akan dihitung secara total, ya, misalnya dari beberapa stasiun, ya, dia connectingnya dia tidak menggunakan misalnya otomatis gitu ya, maka dia dihitungnya per 3 stasiun kerja atau per beberapa proses operasi ya. Metodenya sama dengan yang tadi caranya. Jadi kalau ada N ya tadi, sebentar mana ya N. Nah, N ini bisa menunjukkan jumlah mesin atau jumlah operator. Jadi tergantung ya. Tinggal kita menyesuaikan informasi yang di depan ini ya. Yang kita gunakan adalah satuannya dia mengarahkan ke mesin atau ke orang. Karena sama saja ya. Sama saja satu satu produk itu ya. Satu produk itu satu mesin itu bisa menyelesaikan berapa produk ya. Misalnya nih, sama dengan satu orang itu bisa menyelesaikan berapa produk ya, standarnya ada. Jadi perhitungannya sama. Nah, kecuali begini, kalau misalnya satu mesin itu sudah ada ketetapan dari dari pabrikan gitu ya. Dia membutuhkan satu mesin ini membutuhkan 2 operator misalnya. Nah, ini udah mudah berarti ya. Jadi ketika kita sudah ketahuan, ini contohnya misalnya seperti yang tadi, mana ya? Nah, seperti ini. Ini contoh misalnya secara praktisnya ya, secara aktual kita membutuhkan untuk packing misalnya satu unit mesin begitu ya. Makin dapat dengan mudah kalau dalam guidance books-nya ya, mesin packing ini membutuhkan 2 operator, maka di sini sudah ketahuan langsung ya. Karena di sini hanya satu mesin, maka operatornya dibutuhkan ya tinggal kalikan 2 ya. Berarti ada 2 operator yang dibutuhkan. Itu untuk satu shift ya. Kalau shift-nya digunakan 3, nah berarti kita butuhkan 6 ya. Tiap satu shift ada 2 operator dan kita full 3 shift ya, 24 jam berarti berjalan terus. Artinya sepanjang hari atau sepanjang 24 jam itu kita membutuhkan 6 operator. 6 operator ini kalau dikalikan dengan jumlah hari kerja misalnya 25 hari per bulan gitu ya, tinggal kalikan saja 25 dikalikan 6 itu berapa, seperti itu. Mudah kan, simpel kalau untuk melakukan perhitungan orang ya. Nah, untuk yang manual gitu ya, karena mesinnya tidak ada, jadi dianggap mesin orang itu sebagai mesin ya. Misal contoh nih, orang pada saat mengupas misalnya ya, mengupas bawang atau buah misalnya secara manual di UMKM gitu kan agak sulit begitu ya, gimana ngitungnya ya, dianggap orang itu atau operator itu sebagai mesin ya, dihitung dengan time tadinya orang ini mampu mengerjakan pengupasan itu berapa menit gitu ya, jadi dapat dihitung dalam 1 jam itu ya kemampuan untuk mengupas itu sampai berapa buah begitu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi terhadap perhitungan mesin gitu. Jadi secara default ya itu bisa disamakan perhitungan operator ataupun perhitungan kebutuhan orang ya ataupun kebutuhan mesin. Nah, kalau misalnya sudah diketahui mesin diperoleh perhitungannya, jumlah kebutuhan mesinnya berapa, maka biasanya perhitungan operatornya tinggal dikalikan saja begitu ya. Biasanya di buku panduan mesin itu tidak bulat biasanya ya, tidak bulat. Misalnya begini, satu mesin ini bisa dioperasionalkan oleh 1,5 operator. Nah, itu gimana 1,5 operator? Artinya gimana? Artinya eh, apa namanya? eh, satu mesin itu 1,5 ya. Artinya kalau kita hanya punya satu mesin saja, maka operatornya butuh 2. Kan begitu ya? Butuh 2.
Tetapi kalau misalnya kita punya 2 mesin, ya, tidak harus 4, cukup 3, ya kan 1,5, seperti itu. Jadi ini tergantung dari jenis mesinnya, tergantung dari pabrikan, ya. Kalau datanya sudah ada itu akan lebih mudah. Kalau tidak ada, ya berarti kita harus melakukan perhitungan, ya, time study dari si orang itu melakukan operasi menggunakan mesin yang kita gunakan, ya, dihitung itu berapa, ya, itu perlu penelitian sih, namanya time study. Ya nanti saya bisa sampaikan satu modul untuk time study, memang agak panjang ya, tetapi itu bisa digunakan untuk latihan nanti. Begitu Mbak Nadia ya, cara perhitungannya untuk antara operator dan mesin ya. Oke, cukup. Yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, ada yang lain pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, nanti saya akan menyampaikan ada beberapa soal yang perlu kalian coba hitung begitu ya sebagai latihan. Ya perhitungan yang cukup mendasar ya untuk menghitung kebutuhan operator dan kebutuhan mesin sebagai latihan. Sebagai tugas nanti bisa dikumpulkan di pekan depan ya. Nanti silakan ditunggu saja, nanti akan saya upload di dashboard e-learning ya. Silakan kalian pantau, kalau sudah ada nanti dikumpulnya juga online, langsung diupload di sana ya. Jika memang tidak ada pertanyaan ya, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti silahkan disampaikan kalau tidak salah sudah ada grup ya, nanti silahkan disampaikan di grup. Kalau tidak ada ya berarti cukup sekian. Nanti silahkan kita coba memperkaya dari dari soal-soal latihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.